Sekarang di Indonesia dinamakan badan misinya itu Kartidaya, penerjemahannya itu dari cikal bakalnya dari John Wycliffe. Beliau lah yang menyiapkan secara prinsip yaitu sola scriptura, penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa dari bahasa aslinya itu ke bahasa Latin dan dari bahasa Latin ke bahasa Prancis, dari bahasa Prancis ke bahasa Jerman itu dilakukan oleh Martin Luther. Ya, nah, surah Martin Luther itu sampai sekarang buku Alkitab itu tata bahasa Jerman selalu mengacu kepada tulisan Martin Luther. Jadi itu hebat sekali Martin Luther ya. Maka saudara kalau ambil PhD di Jerman itu saudara akan bertemu dengan buku-buku yang hebat sekali. Tetapi juga hebat sekali melawan Tuhan ya, karena liberal dari sana juga ya. Nah, saudara, kebangunan rohani dari John Calvin itu disebut sebagai scriptural revival. Artinya selalu melandaskan di dalam pengertian dan pengenalan akan Allah melalui firman Tuhan. Jadi tidak ada gerakan kekuatan daripada pertumbuhan gereja yang dinilai itu di luar daripada firman Tuhan. Sesuatu yang di luar daripada firman Tuhan itu akan hancur dengan sendirinya. Jadi gereja-gereja yang sekarang ini bertumbuh hebat, saudara jangan terpancing. Karena mata Tuhan berbeda dengan mata kita. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Gereja yang bertumbuh luar biasa mungkin hanya punya waktu tidak sampai 80, 60, 80 tahun dan itu sudah habis. Biasanya gitu. Jadi ada satu zaman berganti terus, ada satu gerakan yang baru. Sekarang ada gerakan-gerakan yang terbaru gitu ya, yang mulai masuk dalam abad yang ke-21 ini, mulai muncul gerakan-gerakan mulai dari kerasulan, gerakan kesadaran akan yaitu bahwa gereja itu kembali kepada asas yang pertama dan kesadaran akan teologi yang benar itu juga akhirnya timbul kembali. Nah, saudara, John Calvin juga memulai pertobatan yang minggu lalu saya juga ceritakan. Pertobatan John Calvin bukan seperti kita begitu mendengarkan langsung bertobat, tidak. John Calvin melalui pengenalan akan Allah di dalam proses yang begitu berat dan dia mengatakan bahwa dia ditangkap oleh Tuhan seperti ada satu waktu yang sangat yaitu membuka dia dan dia akhirnya mengerti itu. Nah, saudara, ini adalah perjalanan daripada dia dan dia saksikan sebagai satu hal yang dia katakan yaitu perjuangan yang menemukan titik seperti titik mati dan hidupnya dia. Dan dia sebut di beberapa buku disebut sebagai sudden conversion. Jadi seolah dia baru sadarnya itu kapan gitu ya. Dia baru sadar tuh dia menuliskan beberapa buku-buku itu dia baru sadar. Jadi sebenarnya dia adalah seorang yang sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa sekali dan orang menemukan dia itu yang bernama Butcher. Ya, Martin Butcher. Itu orang yang menemukan John Calvin yang menikahkan juga yang jadi mak comblang itu Butcher. Nah, saudara, ada hamba Tuhan jadi mak comblang itu jangan kaget ya, nggak apa-apa. Setuju ya. Karena di gereja kita itu di gereja itu perlu sekali. Martin Butcher dan Butcher juga yang mengatakan pada Calvin supaya Calvin balik kembali itu ke gereja Geneva itu ya. Nah, saudara, beberapa hal yang kemudian kita lanjutkan di dalam persiapan John Calvin menuliskan akan bukunya. Nah, saudara, sudah saya singgung di depan bahwa John Calvin itu menerbitkan bukunya pertama kali itu pada tahun sekitar yaitu 3435 gitu ya. Dan dia menuliskan beberapa artikel yang penting sekali tentang yang di F itu ya. Artikel Calvin yang penting sekali itu yaitu artikel tentang dua hal yang penting at the beginning of the Old Testament dan the New Testament di dalam bahasa Prancis. Ya, dalam bahasa Prancis yang dipersiapkan oleh sepupunya. Jadi dia bekerja sama dengan sepupunya. Nah, itu mempersiapkan itu dan kemudian dari cikal bakal membaca firman Tuhan itu dan melihat kondisi keadaan yang sangat luar biasa. Pada poin yang G, saudara, John Calvin melihat bahwa orang-orang di sekeliling dia dan khususnya orang-orang percaya itu disiksa luar biasa sekali. Dan kemudian mereka mengalami, boleh dikatakan, putus harapan dan putus asa gitu ya. Dan John Calvin melihat beberapa teman-teman dia yang sangat dia cintai juga dibunuh dan dibakar serta dianiaya oleh gereja Roma Katolik. Maka mau tidak mau John Calvin akhirnya meneruskan gerakan daripada Martin Luther. Bukan karena apa-apa, karena keadaan dan juga karena kuasa dari Tuhan yang melakukan ini. Kalau Martin Luther melakukan dengan perubahan-perubahan secara kepausan di tempat di mana paus itu berada, kalau Calvin mengubah itu secara dunia. Artinya apa? Saudara, peranan gereja bukan hanya dia memikirkan peranan terhadap kepausan, bukan. Dia melihat bahwa peranan orang percaya kepada yaitu dunia ini dan alam semesta. Maka di dalam teologi reform, saudara, tidak mengenal batasan antara kaum clergyman dengan kaum awam, kaum pendeta, penginjil dengan kaum awam businessman. Bagi teologi reform itu adalah sama, itu panggilan sama, tidak ada perbedaan.
Bedanya cuma apa? Saudara, kalau di gereja kamu yang memimpin saya, tapi kalau di dunia luar itu Tuhan yang memimpin dia langsung. Dan ini perbedaannya. Jadi kepala gereja dan kepala akan seluruh alam semesta ini adalah Tuhan sendiri. Jadi pekerjaan mandat kultur dan mandat Injil itu hanya mempunyai power di dalam teologi reformasi. Dan yang menemukan dan yang menggerakkan itu semua adalah John Calvin. Saudara, tidak ada orang lain kecuali satu orang yang selalu dia sebut di dalam bukunya, yang abad yang ketiga, yaitu Augustinus. Ya, Augustinus sangat luar biasa. Nah, cerita John Calvin adalah cerita di mana dia sebagai orang percaya punya tanggung jawab dan dia tidak bisa berdiam diri dengan penyiksaan-penyiksaan itu. Maka dia harus menjawab dan dia harus melakukan satu pembelaan iman. Nah, saudara, di dalam bukunya John M. Frame dikatakan di sana pembelaan ada dua macam, ada dua besar. Satu adalah Alkitab itu tidak usah dibela, bisa bela dirinya sendiri. Jadi manusia nggak usah bela. Dan sebagai orang percaya kita harus bela kebenaran, bukan karena kebenaran itu kekurangan, tetapi karena untuk kebaikan kita. Untuk apa? Itu menunjukkan bahwa saya masih punya sense memiliki Injil. Itu yang dikatakan John Frame. Jadi kita harus membela kebenaran. Bukan berarti kebenaran itu lebih rendah dari kita, bukan, tapi karena tanggung jawab saya sebagai orang percaya. Apalagi melihat orang-orang disiksa dan mati dan orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan, maka gereja, khususnya orang-orang percaya, harus berani berbicara. Maka saudara melihat bahwa di dalam sejarah gereja, orang-orang yang begitu baca firman Tuhan digerakkan Tuhan luar biasa sekali. Saudara, dari awal, yaitu zaman reformasi, dari abad yang ke-14 itu sampai abad yang ke-18, beberapa negara yang sangat dipengaruhi oleh reformasi sampai seluruh Eropa dan Amerika itu dipengaruhi oleh cara Calvin memerintah gereja dan memberikan petunjuk kepada negara. Itu jenius sekali. Saudara, walaupun bukan hanya John Calvin, Calvin mempunyai teman-teman yang pintar-pintar, Butcher, Philip Melanchthon, ya kan? Terus kemudian Basel, dan kemudian ada lagi yang muridnya dia dan juga teman sejauh dia yang menulis riwayat hidupnya dia. Nanti di ini ada ya. Saudara, sebenarnya kalau di kopi sih bisa ya. Cuman minta izinnya itu susah gitu ya. Nah, saudara, Theodore Beza itulah yang mengungkapkan bagaimana kehidupan Calvin. Dan nanti saya memberikan tugas, saudara, di dalam bab-bab yang dituliskan oleh Beza dan dituliskan oleh Calvin ada dua. Saudara bisa baca itu sebagai tugas baca gitu ya, di dalam bahasa Inggris lah, bukan bahasa Latin. Untung kan, kalau bahasa Latin kan aduh gitu kan, saya sendiri bisa puyeng gitu. Tapi bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan. Saudara, nanti saya berikan itu sekitar hampir 2-30 halaman. Di sana diceritakan bagaimana Calvin diungkapkan hidupnya dan biografinya dia. Bagaimana dia tidak pernah bisa tidur, bagaimana dia itu mengerjakan, dan bagaimana dia sakit, dia tetap melayani Tuhan. Sampai akhirnya dia harus mengunjungi setiap jemaat, dia harus menghakimi. Bukan arti yaitu menghukum, bukan ya, mendisiplin termasuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sekeliling dia. Dia panggil satu-satu. Sebelum perjamuan kudus, panggil satu-satu. Di sini nggak ada. Jadi gembala seniornya Calvin itu, sini kamu. Nah, maka dia bisa menemukan orang-orang yang tidak layak. Begitu tidak layak, kamu tidak boleh berjamuan minggu ini, minggu depan. Kenapa? Bereskan dulu, kalau nggak beres nggak boleh. Beres baru ketemu saya, baru boleh. Saudara, itu telitinya luar biasa John Calvin. Dan dia mempunyai penatua-penatua yang juga mencintai firman Tuhan. Dan dididik oleh dia dengan sangat luar biasa. Jadi John Calvin terkenal dengan pendidikan khususnya yaitu pembinaan warga jemaat. Saudara ngerti ini? Di GKI itu ada biasa pembinaan PBG gitu ya. Itu saudara, itu cikal bakalnya dari yaitu John Calvin. John Calvin mengambil itu dari Martin Luther. Jadi bukunya dia sebenarnya itu dibagi 4 ya, sudah saya jelaskan di sana. Dibagi 4 bab sebenarnya. Sekarang dikembangkan oleh dia menjadi diperpanjang dan diperbanyak dan sampai akhirnya mengatur yaitu gereja dan negara, bagaimanakah peranan itu. Nah, pada Juni 35 Calvin berada di Basel dan dia melengkapi dan menyempurnakan tulisan yang dia tuliskan Institutio itu. Nah, bagaimana dia melengkapi, saudara? Dia sering membaca Alkitab dan buku-buku yang klasik daripada Augustinus yang masih di dalam bahasa asli itu, dalam bahasa Latin itu dia bisa bahasa Latin sangat lancar sekali ya, karena dari kecil dia bahasa itu. Saudara, dia baca semua itu. Nah, kemudian waktu dia mempelajari baik dari Alkitab dan baik dari tulisan-tulisan yang dari bapak-bapak gereja itu, di situ dia mendapatkan kesempurnaannya, kesempurnaan di dalam tulisan dia. Sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menandingi yaitu tulisan John Calvin sampai hari ini.
Saudara, sebelum John Calvin ada Thomas Aquinas, terus ada lagi yaitu Augustinus yang menuliskan banyak-banyak gitu ya. Dan setelah Calvin ada satu tulisan yang sekarang sudah dijual dan sudah dituliskan, yaitu Francis Turretin, buku sistematik pertama abad yang ke-19 ini. Itu dia seorang profesor di dalam biblika dan sistematika yang hebat sekali. Tapi sebelum dia mati, dia jadi liberal. Jangan tiru-tiru. Jadi Francis Turretin. Jadi saking pintarnya dia akhirnya jadi liberal. Jadi susah ya. Jadi banyak saudara orang seperti ini jadi belajar teologi ya, akhirnya tidak mendapatkan hidup kesalehan itu seperti John Calvin. Akhirnya lepas daripada iman hanya sebagai ratio, maka ratio itu akhirnya menghakimi firman Tuhan dan ratio itu akhirnya jatuh dan dia jadi liberal. Ya, oke. Kita masuk pada yang poin H. Saudara perhatikan baik-baik. John Calvin mempunyai keinginan manuskrip yang pertama kali dipamerkan di Frankfurt pada tahun 35 itu. Terjemahan edisi Latin difokuskan pada yaitu bukunya dia. Jadi dia mau semua itu lengkap gitu ya, tetapi tidak jadi ya. Sudah dia inginkan tetapi tidak jadi. Dan setelah itu baru selesai karena dia kejar itu semua. Nah, kita akan masuk di dalam beberapa hal yang penting. Pada poin, saya tidak bahas semua ya. Pada poin yang K, saudara perhatikan 4 topik sama seperti katekismus. 4 topik itu ya. Nah, kalau di katekismus Martin Luther ada the law, the creed, Lord's prayer, sacraments of baptism, dan Lord's supper. Itu sakramen itu ya. Jadi ada 4 dibagi. Jadi hukum Taurat itu, kemudian pengakuan dan doa Bapa kami, dan sakramen-sakramen dia bahas di sana. Nah, kemudian kelima berisi argumen perjamuan kudus, keenam tantangan perdebatan kebebasan Kristen berhubungan dengan gereja dan negara. Itu akhirnya ditambahkan oleh Calvin. Nah, kalau di dalam beberapa buku itu dipisah, tetapi buku yang beberapa buku yang lama masih jadi 4 gitu ya. Harusnya jadi 6 bab gitu ya. Nah, itu yang dituliskan. Nah, saudara, pengaruh-pengaruh yang bersumber kepada tulisan-tulisan yang Calvin ambil. Sumber daripada tulisan John Calvin adalah Augustinus, Origen yang sering dimuat, Aquinas dan beberapa penulis yang lain sampai kepada Plato, Aristoteles, Cicero, Seneca, serta beberapa pemikir saat itu yang kecil-kecil gitu ya. Nah, yang paling agung dari tulisan John Calvin adalah begitu banyaknya Alkitab yang dia cuplik dan bukan hanya secara tepat ya, tetapi punya satu kekuatan berhubungan dengan apa yang dia pikirkan. Jadi saya percaya bahwa John Calvin memikirkan itu saudara, itu bukan hanya diambil semata-mata, bukan. Kalau kita lagi bikin paper kan asal comot gitu ya, baca-baca cocok ya udah dicomot gitu. John Calvin enggak. John Calvin udah memikirkan itu dan buku itu dibaca. Dan sampai bukan hanya kulitnya, tulang-tulang sumsumnya pun dia bisa buka semua. Jadi sampai kepada motivasi tulisan itu apa John Calvin bisa tahu. Dan dia sangat cepat sekali membacanya. Cuman kalau dia ngomong kakak-kakak ya. John Calvin setiap kali khotbah itu tulisan-tulisan dia, khotbahnya dia itu jadi tafsiran dia. Kalau ada di buku ya John Calvin, The Book of John Calvin, itu bukan John Calvin tulisan daripada ucapan-ucapan dia waktu khotbah. Nah, saudara, ada seorang ahli, sekretarisnya dia atau berapa orang gitu yang menuliskan, dan kalau John Calvin berbicara itu banyak selanya, banyak berhentinya gitu ya. Tapi kalau ngomong dia cepat sekali, gitu. Berhenti, jadi kayak gagap gitu ya. Terus ngomong lagi. Nah, orang yang bisa ngetik cepat itu adalah dia membutuhkan bahkan sampai 2 orang. Jadi untuk mencocokkan itu 2 orang itu saling mengisi gitu ya. Begitu selesai, minggu itu dia langsung compile. Compile itu langsung jadi bahan. Jadi dikumpulkan terus akhirnya jadi satu buku itu dan diterbitkan dalam bahasa Inggris itu. Itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Saudara, kalau buku-buku seperti ini saudara nggak pernah menghargai. Saudara, itu sayang sekali. Apalagi sekarang ada disk-disknya kan. John Calvin kalau tahu ada disknya itu, waduh. Bisa heran itu ya. Apalagi sekarang ada satu yang terbaru itu kecil segini, saudara bisa isi 100 giga. Sekarang bukan giga lagi, nanti apa itu ya istilahnya. Itu yang sudah terbaru, Mission Impossible ketiga. Ya kan? Saudara kalau tahu Mission Impossible yang ketiga itu teknologi yang terbaru. Yang pertama waktu kita lihat udah ketinggalan zaman. Masih pakai handphone Nokia, gitu kan? Yang sekarang udah 3G. Ya kan sekarang udah 3G kan? Udah hebat sekali. Nah, saudara, 3G yang kita temukan sekarang itu, yang GG yang lain itu masih banyak. Jadi yang diciptakan yang terbaru, kita dikasih tahu itu sudah beberapa tahun sudah ditemukan. Ini baru dikasih tahu. Ditemukan lagi ini baru kasih tahu. Caranya gitu. Kalau di sini kasih tahu nggak laku deh. Jadi dia kasih tahu gitu. Nah, ini kehebatan daripada pemikiran John Calvin. Nah, saudara,
Nah, John Calvin di dalam edisi pada tahun 1550 bab yang ke-21 itu kira-kira halaman 1217. Jadi saudara kalau baca buku John Calvin yang ini ya, 1200 halaman lebih itu, dia bab akhirnya membahas tentang civil government. Jadi dikatakan di sana tulisan dia yang paling matang itu sampai akhirnya puncak itu, saudara, dia tuliskan tentang civil government, dan dia disebut sebagai one of the most impressive parts of the world. Jadi yang paling impresif itu dan yang paling mempengaruhi dunia, tulisan John Calvin yang terakhir itu, yang mengubahkan dunia, ya, tentang pemerintahan, bagaimana pemerintahan itu. Nah, saudara, di dalam dunia ada dua sistem pemerintah. Masih ingat Montesquieu, John Locke dan yang lain? Masih ingat ya? Sistem pemerintahan itu yang ada yang ya istilahnya yang legislatif, yudikatif itu. Tapi John Calvin lain. Sistem federal itu nggak ditemukan di sistem seperti itu. Sistem federal itu dari teologi perjanjian, federal theology. Nah, itu adalah inti daripada Alkitab kita. Alkitab kita dibagi dua, perjanjian apa? Lama dan perjanjian baru. Jadi teologi apa? Teologi perjanjian. Nah, saudara, itu sebenarnya ada khusus kuliah sendiri, teologi perjanjian. Mulai dari Adam sampai kepada Yesus, kemudian sampai kemudian perubahan-perubahan sistem pemerintah di kisah para rasul, dan sampai dari mulai Yesus mengatakan engkau tidak punya kuasa menyentuh aku, bahkan yang memberikan kuasa engkau bisa menghakimi aku, mengadili dan membunuh aku, kuasa itu bukan dari engkau. Dia ngomong dari siapa? Nah, Pilatus. Bukan engkau, tetapi siapa? Yang di atas kasih pada engkau. Kalau engkau tidak dikasih yang di atas, engkau tidak bisa menghakimi. Saudara, perhatikan baik-baik. Di sini ada satu hati dari John Calvin. Waktu dia membaca ini semua, dan seperti juga Petrus katakan, Petrus juga mengatakan, terus kemudian Paulus mengatakan pada Festus, masih ingat kan? Sampai Festus katakan, kamu udah gila Paulus gitu. Saudara, itu bukan perkara biasa. Itu perkara sesuatu yang John Calvin melihat bahwa di sinilah letak bahwa gereja itu mempunyai kuasa itu mengubah pemerintah. Jadi bukan hanya mengubah biasa, pemerintah pun itu yang mengubah gereja. Yang memberitahu pemerintah itu gereja. Jadi yang melaksanakan hukum yang harusnya dilaksanakan dengan adil, saudara, gereja itu adalah sebagai teman sepadan, yaitu pelengkap daripada negara. Jika negara-negara yang membuang orang Kristen, semua negara itu hancur. Saudara, perhatikan baik-baik. Tidak akan ada kemajuan. Saudara, lihat di negara-negara yang itu mayoritas yang bukan agama Kristen. Coba lihat satu persatu. Tidak ada pemerintahan yang begitu bersih. Termasuk di mana? Indonesia. Nah, saudara, kalau pergi ke Jenewa, pergi ke Eropa, kemana-mana, coba lihat. Mereka begitu rapi. Bukan berarti tidak ada korupsi. Ada korupsi, tetapi tidak sehebat korupsi, yaitu di mana nama Tuhan dan anak-anak Tuhan itu dimusuhi. Nggak bisa. John Calvin mengatakan pada Henry ke-8, pada François, dan dia ngomong dengan Paus yang ketiga, Paus Pope yang ketiga. Dia mengatakan bahwa kalimat-kalimat seperti ini. Saudara, jika engkau tidak melihat bahwa tahtamu sekarang itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan, maka engkau ada waktunya engkau akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Jika engkau tidak kembali kepada Tuhan. Saudara, dia berkata pada raja. Maka John Calvin pada saat menuliskan itu, dia bisa dikejar, dia bisa dibunuh. Seperti Luther juga sama. Dia akhirnya kan dikejar-kejar oleh kepausan. Jadi seluruh dari para itu mengejar Luther dan untuk dibunuh. Dan dia akhirnya lari. Saudara, ini juga John Calvin. John Calvin melarikan diri juga ya. Saudara, kemudian dia pada satu tempat dan ditolong oleh teman-teman dia, dan disitulah dia mulai karir dia sebagai apa? Yaitu seorang the minister of God. Nah, dia katakan itu M, yang M ya. Calvin declares that it is true royalty in a king to acknowledge himself the minister of God. Jadi bukan hanya orang-orang gereja the minister of God, tetapi raja dan seluruh daripada punggawa-punggawanya, prajurit-prajuritnya adalah engkau semua adalah pelayan Allah. Saudara, masih ingat Daniel, Raja Darius, masih ingat Ahasiweros, masih ingat akan Raja yaitu Nebukadnezar? Bagaimana waktu raja itu meninggikan diri Nebukadnezar ditempeleng oleh Tuhan, dan langsung dia melakukan apa? Seperti binatang 7 masa, makan rumput, dan kemudian dia bertobat, bukan bertobat mendapatkan keselamatan. Dia mengakui bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang harus disembah, dan semua harus mengakui setelah dia disembuhkan. Tetapi Nebukadnezar akhirnya mati melawan Tuhan.
Jadi di sini Calvin mengatakan jika engkau tidak bertobat, raja engkau sama di hadapan Tuhan. Nah ini kata-kata dia, berani sekali ya. Oke, nah Calvin di dalam institusinya dia menuliskan secara khusus, nanti saya akan jelaskan, nggak tahu ini minggu keberapa gitu ya, tentang bagaimanakah dia membahas tentang kebebasan. Dan dia sangat iritasi, dia sangat terganggu sekali dengan istilah kebebasan manusia. Karena di dalam teologi reform tidak ada disebut sebagai kebebasan mutlak. Tidak ada. Tidak ada orang itu bebas, tidak ada. Karena orang begitu lahir itu sudah nggak bebas. Betul nggak? Coba saya tanya. Kamu lahir bisa menentukan dirimu lahir? Kamu mati bisa dirikan mati? Nggak ada yang bisa menentukan semua. Lahir dan mati, keluar dan masuk dunia ini semua di tangan Tuhan. Dan itu berarti mau tidak mau engkau tahu bahwa engkau mempunyai pencipta. Barang siapa seperti perkataan daripada orang-orang liberal dan orang-orang seperti Voltaire, seperti Schleiermacher, seperti orang-orang yang hebat-hebat pikirannya itu, dia mengatakan jika Allah itu tidak dibuang, maka manusia tidak pernah bebas. Justru itu perkataan betul. Di dalam kesalahan dia betul sekali. Kalau orang tahu sadar betul bahwa saya orang Kristen, saudara, engkau tidak pernah diikat oleh kebenaran, engkau bukan orang Kristen. Orang Kristen harus bebas. Bebas apanya? Nggak ada kebebasan. Saudara, kebebasan di dalam kebenaran itu ada. Kebebasan di dalam dosa itu ada. Kebebasan yang benar-benar bebas, engkau bisa pilih benar dan dosa, itu tidak ada. Di dalam konteks Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena waktu Adam jatuh dalam dosa, di dalam dosa asal, seluruh manusia itu binasa. Di dalam Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang benar, baik, tidak ada. Yang mencari Allah, apalagi nggak ada. Setelah di sini pijaknya Calvin waktu membahas tentang pemerintahan dan kebebasan manusia, di situ dia melingkan dan dia sangat jenius sekali. Dan waktu di dalam sidang Servetus, dan ada penatua dia yang bernamanya Bert Taylor, atau nanti kita cek gitu ya, saudara, membela Servetus dan kemudian supaya gereja itu melawan akan pemerintah. John Calvin langsung menentang, dan John Calvin mengatakan satu kalimat kepada temannya yang penatua itu, Presbyterian itu, Presbyteros ya, dia mengatakan jika Tuhan sudah menetapkan itu, maka dia punya hak untuk bahkan membunuh orang. Karena dia sudah diberi hak oleh Tuhan untuk menyandang pedang. Barang siapa yang tidak berdasarkan keadilan, yang tidak turut, itu punya aturan semua. Tetapi di dalam gereja memang ada perbedaan. Tetapi yang ditetapkan Tuhan tidak boleh engkau lawan. Nah saudara, walaupun kita tahu jelas bahwa pemerintahan dunia itu adalah pemerintahan fasik, tetapi Tuhan yang mengangkat mereka. Maka di sini Calvin di dalam satu hati yang dia melihat bahwa kedaulatan Allah itu bukan hanya di dalam orang percaya, tetapi juga di dalam seluruh hidup manusia. Dan perkataan daripada Tuhan Yesus yang mengatakan burung pipit yang jatuh pun Tuhan pelihara, rambutmu yang jatuh pun Tuhan pelihara. Burung pipit gerak bagaimanapun Tuhan pelihara. Kenapa kamu khawatir? Setelah itu bicara apa? Tentang pemeliharaan Allah yang sampai detail-detailnya engkau tidak pernah tahu, tapi Tuhan semua pelihara. Itu satu yang ada dalam firman Tuhan ya. Oke, kita akan lanjutkan Christian freedom, nanti kita akan bahas. Nanti ada waktu untuk kita bertanya jawab gitu ya. Cuman saya jawabnya dalam kerangka berpikir John Calvin ya, dalam kerangka berpikir John Calvin. Kalau nanti itu pendapat daripada saya, nanti saya ngomong untuk pendapat saya ya. Oke, mengapa Calvin menekankan yang N, yang tengah-tengah dia? Mengapa Calvin menekankan tentang isu politis sosial pemerintah? Jawabannya apa? Karena gereja tidak pernah lepas dari peranan pemerintah. Jadi gereja berada dimanapun selalu berkaitan dengan politik dan ekonomi. Maka gereja harus mampu menghadirkan diri dan menjawab tantangan, baik politik, baik ekonomi, apapun yang terjadi, bencana alam dan lain-lain. Maka kalau kita mau lihat bahwa orang-orang yang digerakkan di dalam dunia ini yang membantu bencana alam, sekarang ini kita melihat dua hal. Saudara, dari satu, karena melihat kita bergerak luar biasa, mereka mau tiru. Yang kedua, saudara, mereka melihat pekerjaan kita menuaikan hasil, maka mereka kepingin menggunakan hasil seperti itu. Jadi supaya yaitu kekristenan itu bisa diterima di sana. Saudara, sebenarnya tujuan kita bukan di sana. Tujuan kita adalah menghadirkan kasih Allah itu nyata tanpa adanya pilih kasih. Orang yang kena bencana, Tuhan tidak pernah pilih kasih, betul nggak? Kamu rambutmu putih, merah, hitam, hijau, kalau kena bencana semua mati kena bencana. Maka kasih Allah yang untuk dunia, saudara, tidak boleh gereja menutupi. Jadi gereja mempunyai satu kasih yang harus bisa dibagikan pada dunia. Kalau bencana itu dikenakan pada orang tidak mengenal bulu
tidak mengenal suku ras bangsa, maka gereja harus membantu, bukan hanya orang percaya. Kenapa? Jawabannya apa? Karena bencana itu bukan hanya untuk orang percaya. Betul kan? Kalau bencana untuk orang percaya saja yang mati gitu ya, kamu bantu, ya nggak apa-apa. Gitu kan? Tapi bencana ini kepada semua manusia, maka gereja melaksanakan the love of God yang kepada to the world itu. Terus harus dinyatakan. Dan di sini kita melihat bahwa di tempat-tempat di daerah yang seperti bencana itu, orang semua sadar, orang-orang berada di sana baru tahu, oh Kristen itu baiknya luar biasa. Betul? Sampai di Aceh, sampai di Jogja, sampai di mana. Baru mereka datang, mengapa orang datang kok seperti susah datang mau bantu kami seperti ini. Waktu mereka selidiki daripada tradisi mereka, mereka selalu menentang. Kenapa engkau datang mengasihi kami? Itu nggak bisa dipikir orang. Tapi kenyataannya adalah di situ banyak orang-orang percaya. Dan di situ orang-orang dibukakan hati. Ya, itu kekuatan. Oke, kutipan pasal dan ayat-ayat dalam Alkitab sangat penting. Dan kalau bisa itu saudara sebenarnya bisa dikoleksi, itu ada bukunya yang koleksi ya, yang 2 jilid itu ya. Yang terpenting karena sumber utama atau primer dari cara Calvin mengatasi segala permasalahan yang disebut sebagai sola scriptura. Ya, semua harus ada landasan Alkitab dan kebenarannya. Dia bukan hanya mereformasi kuasa politis gereja, tetapi juga kedudukan kuasa pemerintahan dunia. Jadi dia merombak sistem gereja itu, saudara. Kemudian dia juga mengikuti seluruh daripada gerakan pemerintahan, dan mereka John Calvin peringatkan bahwa gereja memiliki hak untuk memberitahukan pada pemerintah. Jadi apa yang baik dan bagaimana mengatur pemerintah, itu gereja punya hak. Tetapi gereja hanya diperintah oleh Kristus, sedangkan pemerintah tidak mempunyai kuasa untuk menyentuh. Nah ini penting. Jadi pemerintah yang punya kuasa menghantam gereja dan yang merusak gereja, setelah itu semua akan menghadapi, bukan menghadapi jemaat, tapi langsung menghadapi kepala gereja. Kenapa Indonesia terjadi demikian banyak bencana? Jawabannya cuma satu, karena Indonesia terlalu menista Tuhan. Nanti kita akan lihat John Calvin. John Calvin mengatakan, jika terjadi malah bahaya, terjadi penyakit yang kayak penyakit sampar, penyakit flu burung apa gitu, semakin banyak dan bencana semakin banyak, maka gereja harus merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa dan sebagai suluh bagi negara. Maka gerakan-gerakan jaringan doa sekota, sedaerah, sekampung atau se-RT, saudara jangan dihina. Kenapa? Karena itu merupakan hati Tuhan itu. Itu hati Tuhan, mereka berkumpul berdoa. Jangan dipikir, Pak itu teologinya nggak benar, nggak peduli teologinya dulu. Yang penting hati digerakkan Tuhan, bahwa dia mau percaya, baru nanti dibenerin, gitu kan? Ya, oke, puji Tuhan. Nah, saudara, John Calvin selalu minta kepada jemaatnya, jika terjadi malapetaka, dia memulai dengan siapa? Memulai dengan dirinya, dia berkuasa. Dan dia betul-betul menunjukkan pastor. Jadi pastor itu, shepherd itu sangat luar biasa. Dan dia mengatakan jalan yang paling indah sebagai seorang pastor. Kamu kan calon hamba Tuhan semua kan? Jalan yang paling indah adalah engkau menyerahkan nyawamu bagi jemaat. Itulah keindahan hidup sebagai pastor. Kalau engkau tidak mau serahkan jiwamu, silakan pergi. Jangan jadi gembala. Jadilah, yaitu tukang mie, tukang bakso. Ya kan? Jadi jangan jadi gembala. Ya itu tadi tukang mie, tukang bakso, jawaban saya. Calvin berpendapat berbeda dengan tokoh reformasi yang lain. Jadi Calvin beberapa pemikiran, dia hanya mengagumi satu orang yang dia anggap mempunyai satu jalur pemikiran, walaupun ada kelemahan yang kuat sekali di dalam cara berpikir, yaitu bagaimanakah Allah itu memerintah. Dia sangat kagum dengan satu orang yang bernama Augustinus. Dan dia mengatakan bahwa bapak-bapak gereja yang lain goyang imannya, bimbang, semua itu dalam keraguan. Hanya Augustinus, dia tetap lurus. Dan dia sangat kagum sekali dengan Augustinus. Dan juga kita harus kagum dengan Calvin, karena Calvin kagum dengan Augustinus. Augustinus juga kagum dengan Paulus. Paulus kagum dengan Tuhan Yesus. Saya tanya, Tuhan Yesus kagum dengan kamu? Tuhan Yesus tidak bisa, siapa lagi mau kagum dia? Dia udah sempurna kan? Jadi semua sebenarnya sumbernya kepada siapa? Sebenarnya kepada Kristus. Ya, di sana luar biasa dia. Nah, saudara, John Calvin itu tidak pernah kenal lelah. Itu kalau saya ceritakan banyak sekali ya. Beberapa poin yang penting. Sekarang halaman yang keempat. Coba lihat halaman yang keempat.
Nah, saudara, perhatikan baik-baik yang digaris tebal dengan ada garis bawahnya itu ya. Saudara perhatikan baik-baik. Dengar ya. Saudara, dia selalu waktu menuliskan institusio, saudara, ada satu dalam hatinya dia. Sampai dia mati dia memohonkan itu. Dan di dalam kata pengantar dia tuliskan. Saudara, dia mengatakan, dia memohon supaya doa kepada pembacanya dan pembaca itu berdoa bagi gereja. Baik gereja yang sekarang maupun gereja yang akan datang. Dan dikatakan di sana, Allah memenuhi, jadi God has filled my mind with zeal to spread His kingdom, yaitu and to further the public good. Justru artinya apa? Jadi gereja itu harus dan merupakan satu panggilan yang tidak boleh ditolak, menyebarkan kerajaan Allah dan menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada dunia. Itu adalah mandat kultur, dan di dalam mandat kultur di situ ada inti mandat kultur yang tidak bisa dipisahkan, mandat Injil. Saudara, kalau saya mandat kultur saja, saudara jadi sosial gospel. Tapi kalau engkau mandat kultur di dalam situ, engkau ingin menyatakan Kristus yang bertahta di dalam hidup manusia, dan ada waktunya Tuhan akan berikan. Waktu Darwin sampai ke satu pulau dan melihat seorang misionaris, dia tertawai misionaris. Gila misionaris. Orang primitif kayak gini dididik mau apa? Nggak mungkin. Saudara, kira-kira 30 tahun kemudian dia kembali ke pulau itu. Dia heran. Kenapa? Mereka semua sudah pakai baju, sudah bisa baca, bisa tulis, sudah bisa dengar firman Tuhan. John Calvin heran. Menurut pengertian dia, menurut evolusi dari manusia primitif yang gitu kan, yang katanya dia padahal nggak ada itu. Manusia setengah kera nggak ada, manusia setengah dewa ada. Itu albumnya Iwan Fals. Ya kan? Nah, saudara, waktu Darwin mengatakan kalimat-kalimat seperti itu, barulah terbukti apa yang dikatakan. Saudara, manusia di dalam waktu yang singkat itu, orang yang dulu sangat primitif, langsung bisa punya akal budi, bisa mencerna, dan bisa pakai pakaian, bisa pakai dasi, bisa memuji Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, bisa tulis dan semua. Saudara, coba engkau ajari kera, tahu kera, bahasa Jawa itu keteng. Gitu ya. Komedi kera gitu ya. Saudara ajari kera. Saudara, waktu saya ngajari anak saya, bukan berarti anak saya kera. Waktu saya ngajari anak saya dengan saya lihat kera diajari orang, saya itu heran sekali. Kenapa? Anak itu bisa respon, kera itu tetap lola-lola. Saudara, ada 5 mainan gitu, ada 5 mainan. Coba kamu ambil, kalau kamu di depan kera lagi mainan bola gitu ya, kamu ambil 1. Itu kera itu nggak pernah rewel. Kenapa? Dia nggak pernah bisa mikir perbedaan ada 4, 5 atau 1, nggak peduli dia. Yang penting masih ada bolanya. Tapi kalau seorang anak kamu ambil, apalagi yang dia tahu ini adalah yang dia senengi, yang kuning gitu ya, sudah langsung dia tangis gitu nggak? Wah gitu kan? Kera nggak bisa. Kera nggak bisa, kamu ambil silakan. Bahkan yang paling hebat dalam diri kera itu, wah saudara, itu namanya toleransinya itu toleransi kebinatangan. Apa artinya toleransi kebinatangan? Dia menoleransi, ya udah kamu sekarang istri saya. Nanti kalau musim kawin di depan jadi istri orang lain, nggak pernah sakit hati. Itu namanya toleransi kebinatangan. Yang dilakukan oleh orang Amerika, free sex, itu lebih daripada toleransi binatang. Bisa ganti-ganti pasangan. Ya, oke ya. Jadi gereja harus berani menjawab, harus melaksanakan kerajaan Allah sebagai landasan utama pengembangan gereja, bukan untuk memperbesar gerejanya sendiri. Ya, maka saya itu waktu belajar Calvin itu senang sekali. Kenapa? Saudara, itu dia punya teologi dan jiwa misinya itu luar biasa ya. Di sini kalau senang yang misi itu belajar Calvin baik-baik gitu ya. Ya, yang kedua, saudara, waktu dia mengabarkan berita firman Tuhan itu, dia selalu mempunyai yaitu hati nurani yang terus mau diluruskan oleh Tuhan. Jadi John Calvin itu setiap hari dia beribadah, dia merenungkan firman Tuhan dan dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, dia selalu meminta petunjuk pada Tuhan seperti Ayub. Jadi dia langsung memohon pada Tuhan, Tuhan pimpin langkahku, setiap langkahku itu jangan sampai salah. Itu sangat teliti sekali Calvin. Ya, dan dia mengatakan by maintaining the pure doctrine of godliness. Jadi dia meminta bahwa kemurnian doktrin itu, dia tahu bahwa ini semua adalah dari Allah. Saudara, dia menjalankan ini. Ini hati dari John Calvin ya. Nah, ia tahu tulisannya akan dikecam, ditolak oleh kepausan saat itu, Paus Pope yang ketiga pada saat itu ya, di Osbrook gitu ya.
di mana senator negara berkumpul, satu isu dilontarkan bahwa Calvin menentang kepausan dan memerangi kepausan. Maka John Calvin akhirnya juga menjadi buronan. Ya. Jadi Pak Ronan tidak ada, yang ada Ibu Ronan. Ya, buronan. Jadi John Calvin dari buronan terus diburu terus. Menyiapkan dan mendidik setiap orang percaya untuk menginginkan sacred theology. Itu hati daripada Calvin. Mengapa dia tuliskan Institutio? Karena dia tidak ingin orang-orang mengerti secara pengajaran pendidikan Kristen aja. Tidak. Tetapi dia harus menikmati firman Tuhan itu dengan satu hati yang selalu mau di dalam kemurnian hidup. Nah, saudara, ini berat sekali. Itu sebagai gerakan Puritanism. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, tentang beberapa dari Agustinus. Agustinus ya. Yang pertama, saudara, bagaimanakah Agustinus itu selalu mengatakan bahwa seluruh daripada scepter itu tongkat kerajaan. Saudara tahu ya, scepter. Jadi, kalau di gereja, tongkat kerajaan gereja itu apa? Yaitu firman Tuhan. Maka saudara, dimanapun gereja yang menempatkan dirinya Injili atau Reformasi atau gereja Reform atau gereja Injili Reform Injili sama, silakan. Pokoknya kata-katanya semua sama gitu ya. Sekarang banyak main-main gitu. Semua yang diadakan kegiatan dalam gereja, fokus utama adalah God's scepter. Artinya apa? Dari fokus daripada seluruh hidup gereja pedomannya adalah firman Tuhan. Jadi waktu saya kesaksian, waktu saya pujian, doa dan pujian, saudara, udahlah nggak usah firman Tuhan, yang penting nyanyi-nyanyi seneng. No. Gereja Reformasi bukan seperti itu. Gereja Reformasi ada gereja doa pagi di gereja saya, di gereja ini ya, Kak Into. Doa pagi, persekutuan apapun, firman Tuhan. Karena ada yang mengusulkan, bagaimana kalau ya kita doa aja tanpa firman Tuhan? Nggak bisa. Kamu mau doa apa? Jadi sebelum doa itu firman Tuhan itu menuntun hidupmu supaya engkau dituntun baik-baik. Dan itu adalah biasanya di dalam doa itu ada seri-seri pembinaan gitu ya. Nah, seri-seri kitab, seri-seri teologi doa gitu ya, seri-seri eksposisi. Itu adalah gereja yang sangat kuat sekali. Saudara, semua gereja-gereja sekarang saya lihat, hampir gereja-gereja yang besar di dalam gereja aliran karismatik dan Pentakosta sudah mulai kembali kepada apa? Yaitu eksposisi. Saudara tahu di siaran radio Maestro, hari ini harinya Tuhan, setiap hari eksposisi dari siapa? Pendeta Gilbert. Saudara, kesadaran itu akhirnya mau tidak mau, engkau mau bicara apa? Mau bicara ekonomi di gereja, habis. Ya kan? Mau bicara psikologi di gereja, habis. Tapi kalau engkau bicara firman Tuhan, engkau tidak akan ada habisnya. Dan di situ sumber kebenaran itu membanjiri engkau, dan engkau tidak akan pernah kekurangan bahan pembicaraan. Ya, kalau seseorang di gereja tidak punya bahan untuk khotbah, jangan jadi hamba Tuhan. Sorry Pak, saya nggak bisa, nggak ada bahannya. Ya ampun, ini segini. Kalau kepalamu nih kurang bahan atau gimana kamu? Yang malas kamu itu betul. Kalau ngomong kurang banyak, jangan ngomong ngawur ya. Nggak ada kurang bahannya tuh banyak. 66 kitab. Ngomong kurang bahan gimana? Kemarin ada satu orang tanya dengan saya, Pak, saya nggak ada bahannya. Ih, kamu tuh gimana bahannya nih? Waduh. Nah sekarang nggak ada bahan, waktu satu yuk bahannya ini, waduh katanya. Oh, banyak sekali katanya. Nah itu ya. John Calvin mempelajari itu. Nah, sudah perhatikan, mengapa John Calvin mengkorbankan seluruh kitab sampai dia mati. Nah itu adalah karena kerinduan dia, gereja Jenewa menjadi gereja yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan secara utuh. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu kalau bisa, tapi dia belum sampai kitab Wahyu, sudah pada mati dulu. Gitu ya. Nah yang melanjutkan itu Profesor Kistemaker, terjemahan dia gitu ya. Yang kitab Wahyu kan ada kan, itu yang pernah datang ke sini gitu ya. Sampai hari ini saya ada di komputer saya dikasih disknya. Mau banyak itu. Saya udah ngajar di China itu ya, tentang ini. Aduh, sangat indah sekali. Oke, nah kita lanjutkan. Saudara, beberapa pemikiran gitu ya. Yang kedua, saudara, John Calvin waktu membahas tentang doktrin Allah dan beberapa doktrin, dia selalu melihat pada dirinya kerendahan hati dan kehinaan diri. Itu memulai saat dia membaca firman Tuhan. Saudara, saya membaca satu artikel, atau bukan satu artikel, tafsiran dari Calvin tentang kemiskinan. Jadi kesalahan dia.
Dia menceritakan juga di dalam institusi ada. Saudara, kemudian saya mengkhotbahkan tentang kemiskinan. Saudara, luar biasa. Saya nggak pernah memikirkan itu. Tetapi waktu saya membahas tentang itu, saya baru tahu bahwa arti miskin itu apa. Saudara, seluruh hidup Kristus dari awal sampai dia mati, saudara, dia memihak dan dia menetapkan diri menjadi apa? Orang miskin. Maka John Calvin melarang hamba-hamba Tuhannya, masih mending saya pakai gini ya. Nggak boleh baju yang terlalu mewah. Apalagi perempuan-perempuan di gerejanya dia tidak boleh pakai terlalu mewah. Kemarin ada ibu yang marah dengan, ada ibu marah dengan suaminya. Kenapa? Waktu mau pergi lupa pakai lipstik, mau pergi gereja, nggak bisa tunggu balik-balik. Mau udah berangkat tidak apa-apa, nggak bisa apa nanti dilihat orang kucing gimana. Oh. Saudara, jadi kamu beribadah itu mau apa? Kamu dilihat orang modern gitu kan? Rupamu. Saudara, ini pada orang-orang pada keliru. John Calvin tidak. John Calvin selalu waktu kamu datang pada Tuhan, hatimu tuh gentar. Mengapa gentar? Siapa sih kamu sehingga kamu bisa menghadap pada yang maha pencipta itu, yang maha kudus itu. Dan di situ dia mulai dengan hati, dia tuliskan itu. Saudara, ini satu suara hati dia. Maka waktu kau baca baik-baik setiap tulisan John Calvin, dia selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menghancurkan rasio kita, termasuk tentang yaitu bagaimana Allah memilih orang. Dia mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa Tuhan tidak memilih orang, dia mengatakan, maafkan aku. Aku memohon pada engkau sudah terjerat di dalam satu jerat, dan aku akan jatuh di dalam kesombongan diri. Itu perkataan John Calvin. Jadi kalau saya sekarang tidak mau percayakan pilihan Tuhan, artinya apa? Pilihan dari diri saya. Engkau sudah terjerat ke dalam apa? Engkau sedang menuhankan dirimu sendiri. Yang penting saya mau terima nggak Tuhan, urusan Tuhan mau tawari saya kayak tukang roti gitu. Keselamatan mau nggak? Tuhan akhirnya sampai nangis, ayo dong, ayo terima dong. Itu bukan Tuhan, Ustaz. Itu pengemis. Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan kita tahu dia memilih kita bukan karena kamu baik, bukan karena kamu hebat lebih dari orang lain, karena kita sudah semua orang berdosa, maka dia pilih. Betul? Itu penting sekali ya. Nah, itu adalah hati John Calvin. Jadi yang ketiga, tidak ada bisa disombongkan, dibanggakan. Kalau engkau tahu arti kemiskinan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia ya, di hadapan Tuhan, maka engkau pakai baju dasi seperti ini pun kau bisa menangis meneteskan air mata. Kemarin ada seorang berkata, kenapa aku baru sadar aku bisa nangis seperti ini? Nangis ya. Kenapa? Dia baru tahu dosanya itu luar biasa besar. Apa dosa yang luar biasa besar? Merasa tidak pernah berdosa. Dia mengatakan, saya baru tahu kalau ini dosa gitu. Tahu benar nggak dilakukan dosa, nggak pernah mikir. Begitu saya ngomong tentang yaitu Yakobus 4 ayat 17. Engkau tahu, engkau tidak engkau lakukan, tidak engkau tahu. Engkau pikir engkau tidak berbuat dosa, engkau pikir engkau tidak berdosa. Bukan, engkau tahu engkau tidak aktif. Jadi artinya apa? Pasif di dalam dosa. Apa pasif dalam dosa? Engkau aktif di dalam dosa, inaktif di dalam kebenaran. Saya berdiam, ada orang dipukul, saya diam aja. Sampai mati, saya diam aja. Padahal itu tahu dia orang benar, engkau berdiam. Engkau berdosa, engkau sama dengan mukul orang yang mati itu. Saudara, ini perkataan siapa? Dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kalau engkau tahu temanmu seperti engkau berdiam diri, apa bedanya kamu dengan penjahat? Kalau kamu mengasihi karena itu istrimu, karena anakku, saudara, kita nggak layak masuk kerajaan Allah. Dan itulah Calvin mengatakan, kalau setiap minggu kita datang pada Tuhan, sebelumnya, saudara, tidak ada permintaan yaitu dosa, pengampunan dosa itu. Saudara, gereja-gereja udah buang ini semua, betul? Tapi saya bersyukur gereja GKI itu malah kembali yang lama. Harus ada itu pengakuan dosa, harus sadar, harus berdosa, harus ngaku dosanya. Dan gereja-gereja yang mengatakan, malah ada gereja mengatakan nggak bisa, kita sudah dikuduskan, disucikan, kita sudah tidak berdosa. Saudara, itu melawan firman Tuhan. Tiap hari engkau melakukan dosa. Apa dosamu? Bukan dosa bunuh orang, ketidaktaatan. Dan itu dosa. Saudara, ukuran Kristen itu ada. Nggak ada ini di kamus agama lain, kamu cari nggak ada.
Kamu nggak pukul saya nggak pukul kamu, sama, kita udah nggak ada dosa. Dosa itu apa? Tindakan, physical action. Tapi bukan berasal dari hati. Tuhan Yesus selalu lihat hatimu. Engkau begitu mengingini perempuan, langsung dosa. Betul? Gimana Tuhan? Oh, itu kan untuk orang yang sudah bersuami, Pak, yang sudah beristri. Jadi kalau mengingini, salahnya karena dia punya istri kan, jadi berzina dia. Kalau yang enggak, ya kayak saya kan masih single itu. Ayat itu nggak ada, katakan itu untuk single nggak ada. Enak aja kamu. Ya tuh, jangan sombong-sombongkan. Nah, saudara, ayat-ayatnya dibacakan dia. 2 Korintus 10, 17, 18 dia. Nah, di sana. Saudara, semakin kita rendah hati dan semakin kita berserah, semakin kita lemah di hadapan Tuhan, Tuhan semakin nyata kuasanya. Itu adalah prinsip kerajaan Allah. Semakin gereja mau tegakkan gerejanya, pakai cara-cara luar biasa. Ayo pergi kemana? Ayo pergi, kita mau menjangkau jiwa dengan apa? Program jiwa yang sebaik-baiknya, pakai uang yang banyak, diiming-iming mereka dengan hadiah, sekolah minggu dengan hadiah yang seperti ini, tambah tahun, tambah terus. Wah, orang datang untuk apa? Cari hadiah. Saudara, ini semua bagi John Calvin, nggak ada ini semua. Kalau you masuk gerejanya John Calvin, jangan harap kamu dapat hadiah, tahu nggak kamu? Jangan harap dia dapat hadiah. Oh, Natal nanti tumbuh hadiah. Tapi persembahan dikasih, terima aja. Tapi kalau membiasakan hadiah, saudara harus hati-hati. Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan prinsip, ya, bukan prinsip yang terlalu baik memberi hadiah. Banyak orang katakan Kristen itu hadiah, Natal itu hadiah. Saudara harus hati-hati. Waktu orang Majus datang itu bukan ngasih hadiahnya, pusat hidupnya dia. Pusat hidupnya apa? Ditulis dalam Alkitab itu. Dia datang untuk apa? Menyembah. Bukan kasih hadiah. Kamu datang ke gereja untuk kaya, kasih berpuluh, Pak, kasih uang. Berapa sih? Gereja kurang berapa? Sekolah kurang berapa? Beres. Enak aja. Saya katakan lebih baik kekurangan, lebih baik berdoa daripada orang sombong datang kasih uang beres. Wah, saudara, banyak orang seperti ini. Karena apa? Kaya, sombong. Ini semua di hadapan Tuhan. Jijik Tuhan. Ya, hati-hati ya. Dulu di gereja kalau nggak ada makan siang gratis juga. Cerita kalau mereka yang pernah ada ya di dalam pastoral itu adalah, saudara, mereka membawa makanan, yaitu kalau mereka ada kelebihan mereka bisa bagi. Tapi tidak ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu, enggak ada. Ya. Cuman ini saudara, ini Puritan, saudara harus tahu. Jadi Puritan itu betul-betul garisnya tuh lurus. Dan saya percaya gereja yang seperti ini berat sekali. Ya. Hampir berkatakan di Indonesia hampir nggak ada. Karena yang sempurna seperti itu hanya Jenewa itu, ya Tuhan berkata sekali. Ya. Tapi sekarang pun udah mulai goncang semua. Amerika udah hancur semua. Ya, Jerman apalagi, Jerman, Inggris, aduh. Saudara, Paris, London, kota-kota besar itu sekarang sudah lebih daripada 15% dihuni oleh orang-orang, yaitu tetangga kita. Di kotanya semua mereka, di perempatan mereka sudah, saudara, mereka sudah khawatir semua. Kenapa? Bagaimana mengusir mereka? Nggak bisa. Dan itulah cara mereka mengabarkan berita firman Tuhan dengan beranak cucu. Berapa artis sekarang yang berubah dari Kristen menjadi agama lain? Berapa? Itu setiap hari ditayangkan. Saya mengatakan itu artis terlalu menjijikan di hadapan Tuhan. Itu bukan hidup untuk Tuhan. Itu hidup untuk seks, hidup untuk kedudukan, hidup untuk nama baik, hidup untuk supaya lancar. Itu dibuang Tuhan semua, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, untuk pengajaran di dalam ini ya, di dalam yang poin yang kelima, Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 6, dia mengatakan demikian, harus melakukannya sesuai dengan karunia dan talenta. John Calvin selalu melihat setiap orang mempunyai hak dan Tuhan berikan talenta dan keahlian dalam gereja, dan setiap orang punya satu hak di gereja untuk melayani. Jadi siapapun yang datang ke gerejanya John Calvin, ke gereja reformasi, gereja Injil, harus berani untuk mengatakan, kamu punya apa yang kamu persembahkan pada Tuhan. Engkau bisa main piano, engkau bisa menjadi pengiring piano. Engkau bisa menyanyi, engkau bisa menjadi singer, engkau bisa menjadi leader, song leader. Engkau bisa apa? Engkau bisa, wah aku nggak bisa apa-apa, aku bisa ngetik. Engkau bisa ngerjakan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang perlu ngetik di gereja.
bahan-bahan untuk warta dan lain-lain. Dan semua orang itu digerakkan semua. Jadi gereja yang penuh dengan karismatik. Betul? Kan karisma. Jadi gereja karismatik gerejanya siapa? Gereja kita semua. Gereja kita semua. Gereja Tuhan. Jadi saudara tahu, saudara, jadi harusnya itu dilakukan, dan itu sudah dilakukan John Calvin. Walaupun John Calvin tahu, sebenarnya saudara kalau tahu ya, waktu John Calvin mengirim beberapa orang sampai ke luar negeri untuk mengabarkan Injil, John Calvin tidak sembarangan kirim orang. Oh ya pokoknya saya, Roh Kudus pilih saya pergi ke sana. Tidak, teliti dulu kekudusan gimana. Percaya Tuhan nggak Tom? Kamu mau cari apa di sana? Tanya dulu. Karena apa? Karena penemuan pada saat itu sudah menunjukkan bahwa ada penemuan benua baru yang penuh dengan limpah dan rezeki. Dan di Eropa itu sudah pada bingung semua. Inggris ke Indonesia, betul nggak? Jadi ditanya, kamu ke Indonesia untuk apa? Akhirnya banyak misionaris yang ke Indonesia. Alasan pertamanya pengabaran Injil. Alasan kedua apa? Mengeruk keuntungan di Indonesia. Ini yang membuat kebejatan. Saudara, maafkan saya. Dan dipikir orang Barat datang ke Indonesia itu selalu baik. Belum tentu. Kalau hatinya untuk memeras orang Indonesia, usir dia pergi. Itu Injil jadi alat. Saudara lihat di Papua, bagaimana orang Kristen bisa perang dengan orang Kristen, bunuh-membunuh. Kenapa? Ini daerahku, itu daerahmu. Ini gereja apa, saudara? Sayang sekali, itu yang terjadi sampai hari ini. Saudara kalau mau ke sana silakan, tapi harus pakai kotekan dulu. Ya, nah saudara, saya akan lanjutkan. Nah, kita lihat pada yaitu teologi John Calvin ya. Nah, sini. Saudara, pemikiran-pemikiran yang memenuhi yaitu teologi John Calvin. Yang pertama, saya terus terang mengatakan bahwa Yesus menjadi pusat daripada itu. Dan Alkitab, Paulus dan yang lain ya, Yohanes dan lain-lain. Dan kedua adalah Augustinus. Nah, saudara, yang ke C itu sebenarnya itu yang terakhir ya. Ini ya yang kecil ya, Martin Bucer. Nah, Martin Bucer. Nah, saya akan cerita sedikit tentang Martin Bucer. Martin Bucer adalah seorang yang menjadi pembentuk dan pendorong hidup John Calvin menjadi seorang shepherd yang baik. Martin Bucer. Nah, teologi perjanjian itu ditelurkan atau dituliskan secara rinci oleh Martin Bucer. Ya, itu banyak. Nah, saudara, Ini tulisannya bisa. ada. Oh bisa, enggak, itu bisa yang terakhir. Jadi awalnya, kalau ditambah ya, itu ditambah. Kalau saudara, waktu John Calvin di dalam keraguan dan dia akhirnya pergi dari gereja Jenewa. Saudara, karena John Calvin terlalu memfokuskan dan disiplin. Dan waktu itu gereja belum siap menerima John Calvin karena terlalu rusak gereja pada saat itu. Jadi mereka tidak bisa diterima. Maka John Calvin kepingin itu diluruskan semua. Disiplin gereja apa, wah dia uruskan. Nggak bisa, mental. Kenapa? Karena temboknya terlalu besar, dia mental. Nah, dia akhirnya putus asa, dia pergi. Dan kemudian dia dihibur oleh teman-temannya. Dan di sana kemudian beberapa waktu, saudara, John Calvin kemudian dihubungi oleh Bucer. Dan dia diminta supaya kembali ke gereja di Jenewa. Nah, saudara, apa yang terjadi? John Calvin menolak tawaran Bucer. Artinya, dia tidak bisa datang kembali pada gereja yang mengusir dia. Saudara pernah punya hati gini? Jadi satu gereja punya masalah dengan kita pergi. Terus kemudian balik, aduh gak enak ya. Wah, orang-orang itu gimana gitu kan. Rasanya itu, pokoknya mau kembali itu gak enak, sungkan atau gimana, atau pokoknya perasaan. John Calvin sama, saudara. Jadi dia mengatakan, mengapa harus kembali? Dia kepingin kalau bisa ya dirikan jemaat lain yang baru. Tidak bisa katakan, tidak. Dan akhirnya terjadi satu, yaitu tarik-menarik gitu ya. Nah, saudara, Martin Bucer menetapkan pokoknya, nah namanya kalau pokoknya kan susah dilawan kan, pokoknya kamu yang kembali. John Calvin juga mengatakan, nggak bisa, gimana mau kembali, mereka nggak mau saya, kok sudah tolak saya, banyak alasan. Terakhir akhirnya Bucer memakai, yaitu ilustrasi. Saudara, ilustrasi siapa yang dipakai Bucer? Yunus. Dipakai Bucer yaitu Yunus. Untuk apa? Supaya John Calvin itu kembali. Sudah, apanya Yunus yang dipakai? Ditelan ikan. Saudara, apa? Sifat melarikan diri itu. Saudara, John Calvin bukan orang yang goblok, saudara. Dia orang pintar, dia pengetahuan, dia orang yang saleh.
tapi dia juga bisa menetapkan satu ketetapan hidup itu bisa salah, bisa. Dan ada orang mengoreksi dia dan dia kemudian dengar, dan waktu bujur mengatakan, jika engkau tidak mau, Allah akan menghukum engkau. Engkau bisa seperti Yunus dan lebih parah lagi. Dan kata-kata itu waktu menghantam pada diri John Calvin, malam itu dia nggak bisa tidur, berhari-hari dia berdoa terus. Kenapa? Itu melawan hatinya dia, melawan kenikmatan dia. Dan akhirnya dia mengatakan, karena Tuhan yang berbicara melalui hujan, dan dia tidak bisa tolak, dan akhirnya dia serahkan diri dan dia kembali. Nah, di sanalah barang siapa jatuh di dalam satu gereja dan engkau jatuh dosa di sana, maka gereja itu harus mengembalikan orang itu, dan seperti John Calvin kembali ke tempatnya. Dan saya percaya orang-orang yang jatuh di dalam dosa di dalam gereja dan dibangun, dipulihkan oleh gereja itu, itulah gereja yang sejati. Tapi gereja-gereja yang menolak hamba Tuhan yang jatuh, buang semua, itu bukan gereja Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus memakai rumus itu, siapa yang dibuang oleh dia? Saya tanya, coba, siapa yang dibuang? Petrus dibuang, Yohanes buang, hilang semua. Muridnya dibuang semua. Kenapa? Karena melarikan diri semua. Saudara pikir Yohanes itu yang paling baik? Tidak, sama dengan mereka. Karena dia menghantar mamanya aja. Tapi saudara, sifat sombong daripada Yohanes dan Yakobus, lebih dari Petrus. Kiri dan kanan. Ini loh. Saudara, itu semua ada di kehidupan itu. Nah, kalau kita mempunyai satu sifat ciri daripada gereja yang sesungguhnya, dan John Calvin selalu meminta jemaat itu dan penatua, ayo kembali pada firman Tuhan, kembali lagi pada firman Tuhan. Saudara, itu yang berat bagi jemaat dan ibadah di Jenewa. Lalu sulit, kenapa? Karena manusia daging mereka, manusia lama mereka, itu tidak mau dibentuk seperti itu. Maka satu-satu jalan keluar adalah kesalehan hidup yang John Calvin tunjukkan, dan akhirnya itu mengubah gereja. Kalau engkau ingin mengubah gereja, kalau gereja itu tidak bisa diubah, hanya satu jalan keluar. Tunjukkan kesalehan di sana. Tunjukkan prinsip hidupmu. Firman Tuhan yang saya pegang, bukan saya mau menyenangkan orang, menghargai orang. Saya mau menghargai apa yang diminta Tuhan. Saya berkenan yang dikenal Tuhan. Engkau jalankan. Engkau jangan menganggap melayani di gereja semua senang dan kamu omong kosong, nggak ada. Semua orang yang di dalam gereja itu ada dua, satu senang, satu nggak senang. Satu mencintai engkau, kasih kamu persembahan, satu mencaci maki engkau di luar. Bisa. Dan itu terjadi dalam gerejanya Martin Luther, terjadi di gerejanya John Calvin, terjadi di gerejanya Paulus. Saudara, saya mencatat 40 lebih Paulus disalah mengerti oleh jemaat, mulai dari korupsi, mulai dari motivasi tidak benar, dan dia mencari kedudukan, dia memikirkan dirinya sendiri. Itu semua ada, dan ayatnya ada semua. 42 fitnahan gereja kepada hamba Tuhan. Dan akhirnya Paulus dengan terpaksa dia tuliskan satu penderitaan dia untuk membukakan kepada jemaat. Engkau jangan pikir kalau aku mencari uang aja. Tidak, dia karam kapal, dia menderita, dia semua itu dengan malu sebenarnya. Paulus jelaskan, termasuk John Calvin. Dan waktu mati dia, baru orang lihat bagaimana kerja John Calvin. Saudara, saya percaya kalau engkau jadi murid yang sungguh-sungguh, saya melihat anak-anak yang berhasil, mahasiswa, perhatikan perkataan saya, itu yang berjuang belajar siang malam. Saya udah lihat di mana, yang santai, kan nggak ada tugas, aku nggak kasih tugas, santai dari radio Westlife, atau yang baru datang Samsung. Nah, saudara, bagaimana kau bisa memberikan teladan pada jemaatmu kalau kamu seperti